Jika kamu mengira sungai hanyalah air yang mengalir dari titik A ke titik B, pikirkan lagi. Beberapa sungai berkilau seperti pelangi, yang lain mendidih seperti ketel. Ada yang mengalir terbalik, ada pula yang terkubur jauh di bawah es laut, dan bahkan ada yang secara hukum dianggap sebagai seorang individu. Sungai-sungai ini begitu unik dan indah, seolah-olah dilukis langsung di planet kita dari imajinasi Ibu Pertiwi. Mereka penuh dengan kisah menakjubkan, syarat misteri, dan memberi gambaran tentang betapa luar biasanya kemampuan bumi. Pertemuan sungai yang sama dramatisnya juga dapat ditemukan di sisi lain planet ini. Kontras yang menarik ini terjadi terutama karena apa yang dibawa oleh masing-masing sungai selama perjalanan mereka. Dalam kasus ini, kedua sungai tersebut menyatu satu sama lain pada titik yang jauh lebih jelas terlihat. Saking jelasnya, tempat itu bahkan memiliki nama, La Jonction, sebuah lokasi di sisi barat kota Geneva. Sama seperti di Manaus, pertemuan sungai ini juga dapat terlihat dari luar angkasa, karena warna kontras dari sungai Arve yang kaya sedimen dan sungai Rhone yang berwarna biru susu tampak begitu mencolok jika dilihat dari planet bumi. Masih dengan tema warna, kini saatnya kita beralih dari nuansa abu-abu ini menuju sesuatu yang jauh lebih hidup dan mencolok. Kita akan menuju Amerika Selatan untuk melihat sebuah jalur air berwarna pelangi yang tiada duanya. Setiap tahun di alam liar terpencil Kolombia, sebuah sungai yang tampak biasa saja berubah menjadi ledakan warna pelangi yang spektakuler. Terletak sekitar 170 km di selatan Bogota, tiga ekosistem yang sangat berbeda, pegunungan Andes yang berbatu, dataran luas Llanos, dan hutan hujan Amazon yang lebat, bertemu di alam liar terpencil Taman Nasional Sierra de la Macarena di wilayah tengah Kolombia. Di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan alam ini, jauh di bagian selatan Sungai Guayabero, terdapat Caño Cristales. Keajaiban alam luar biasa ini membentang lebih dari 100 km. Dan terdiri dari air terjun, sungai, serta aliran air yang jernih seperti kristal, yang setiap tahun selama beberapa bulan berubah menjadi ledakan warna yang sangat hidup. Caño Cristales sering dijuluki Sungai Lima Warna atau Pelangi Cair. Fenomena mencolok ini berasal dari proses biologis yang terjadi di dalam sungai itu sendiri. Semua ini disebabkan oleh tanaman endemik langka bernama Macarenia clavigera, bagian dari keluarga tumbuhan air Podostemaceae, yang menutupi dasar sungai berbatu di Caño Cristales. Sepanjang sebagian besar tahun, tanaman yang menyerupai lumut ini tampak berwarna hijau kusam, terlihat biasa saja dan tidak mencolok. Namun ketika musim hujan tiba, permukaan air naik dan jumlah sinar matahari yang tepat menembus dasar sungai, tanaman ini berubah drastis. Meledak menjadi spektrum warna ungu, fuksia, merah, kuning, dan hijau yang sangat cerah. Hamparan warna ini menutupi dasar sungai, menciptakan salah satu ekosistem paling unik yang pernah ada di dunia.
Ekosistem unik ini terus berubah seiring musim, mirip seperti perubahan warna daun saat musim gugur. Pertumbuhan dan warna tanaman Macarenia clavigera sangat dipengaruhi oleh curah hujan tahunan, suhu, dan intensitas sinar matahari. Akibatnya, bagian sungai yang berwarna merah menyala di satu tahun bisa berubah menjadi hijau terang atau kuning di tahun berikutnya. Canyo Cristales mengalir di atas Guiana Shield, formasi batuan berusia sekitar 1,7 miliar tahun yang membentang di sebagian besar Amerika Utara, Timur, dan Selatan, serta merupakan salah satu formasi geologi tertua di planet ini. Dahulu, sungai-sungai purba mengendapkan sedimen di wilayah ini, menjadikannya sangat kaya akan fosfor, besi, kuarsa, dan mineral lainnya. Lapisan batuan kaya mineral ini kini berada di bawah tanah dan muncul kembali di wilayah tengah Kolombia, secara unik menyediakan habitat ideal bagi Macarenia clavigera. Percikan merah darah yang kontras dengan putih cerah es Antartika menciptakan pemandangan yang mengerikan, namun sekaligus memikat di permukaannya. Namun, seperti halnya sebuah tempat kejadian perkara, justru apa yang tersembunyi jauh di bawah permukaanlah yang paling menarik. Sekilas, tampak seolah-olah Taylor Glacier di Antartika Timur sedang terluka parah, karena cairan merah pekat berdenyut keluar darinya, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai Blood Falls. Namun jauh di bawah permukaan, di dalam gletser tersebut, kenyataannya tidak sekelam yang terlihat di atas, bahkan justru sangat indah. Gletser ini dinamai dari seorang ahli geografi dan penjelajah, Thomas Griffith Taylor, yang pertama kali mendokumentasikan wilayah ini pada tahun 1911. Taylor juga sempat memberikan penjelasan awal mengenai warna merah air tersebut. Ia berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh alga merah. Namun jika kita tetap menggunakan analogi kasus kriminal, maka masih banyak tersangka dan pertanyaan yang belum terjawab setelah penemuan tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sungai-sungai tersebut dipenuhi air garam pekat, brine, yang kaya zat besi. Ketika air garam yang syarat zat besi ini keluar ke permukaan dan bersentuhan dengan oksigen di udara, terjadi reaksi kimia yang mengubah warnanya menjadi merah darah, sehingga membentuk blood falls. Sungai mendidih, yang juga dikenal sebagai Shanay Timpishka, merupakan bagian dari anak sungai di wilayah timur tengah Peru, yang terhubung dengan sungai Amazon yang sangat besar. Bagi banyak penduduk lokal, sungai ini hanyalah legenda, sebuah kisah yang membangkitkan imajinasi banyak orang. Sungai mendidih. Sungai ini mengalir sepanjang sekitar 4 mil, selebar jalan 2 lajur, dan memiliki kedalaman hingga sekitar 5 meter. Namun yang paling mengejutkan adalah suhunya, yang rata-rata mencapai 85 derajat Celcius. Cukup panas untuk menyebabkan luka serius, bahkan mampu memasak hewan kecil hanya dalam hitungan detik.
Dari pegunungan Sierra Morena di wilayah Andalusia, kamu mungkin tidak akan melihat sesuatu yang aneh pada Rio Tinto. Sungai ini tampak biasa saja. Namun sepanjang sekitar 50 km di dekat kota Niebla, sekitar 1 jam perjalanan ke barat dari Seville, aliran air yang tampak normal ini berubah menjadi warna oranye kemerahan yang surrealis. Nama Rio Tinto sendiri berarti sungai berwarna atau sungai tercemar dalam bahasa Spanyol. Dan karakteristik uniknya berasal dari endapan biji sulfida yang melimpah di wilayah tersebut. Warisan geologi dari aktivitas vulkanik purba. Seiring waktu, paparan logam-logam dalam endapan ini terhadap air dan oksigen menghasilkan limpasan asam yang mencemari aliran air di sekitarnya. Lingkungan yang sangat asam ini memang berbahaya bagi sebagian besar makhluk hidup. Tetapi secara paradoks, justru mendukung kehidupan koloni bakteri pemakan sulfida dan organisme ekstrem lainnya, extremophiles, yang semakin meningkatkan tingkat keasaman sungai. Warna merah khas Rio Tinto berasal dari organisme-organisme ini yang menghasilkan besi ferric iron, zat yang menyerupai karat. Proses pelapukan kimia dan aktivitas bakteri telah menurunkan pH sungai ini hingga rata-rata sekitar 2, setara dengan keasaman cuka. Manusia telah menambang wilayah ini secara sporadis selama hampir 5.000 tahun, dan daerah ini dikenal di kalangan arkeolog sebagai lokasi penting pada zaman tembaga dan zaman perunggu. Di sini, Rio Negro dan bagian dari Amazon River, yang juga dikenal sebagai Rio Solimões, bertemu dan menciptakan sesuatu yang tampak mustahil terjadi. Biasanya kita mengira, 2 sungai yang bertemu akan langsung bercampur menjadi satu. Namun, hal itu tidak terjadi di sini. Robert Mead dari United States Geological Survey menggambarkan kontras ini dengan sangat tepat. Salah satunya berwarna coklat muda seperti kopi susu, sementara yang lain berwarna seperti teh hitam. Keduanya bertemu dan menciptakan tontonan hidrologi terbesar di planet ini. Apa yang kita lihat di sini adalah volume air yang setidaknya 12 kali lebih besar daripada gabungan total air yang mengalir di Niagara Falls, Iguazu Falls, dan Victoria Falls. Lalu bagaimana mungkin 2 kekuatan sebesar ini bertemu dengan cara yang begitu indah? Menariknya, mereka sebenarnya tidak benar-benar bertabrakan. Keduanya mengalir berdampingan dengan batas yang tetap jelas sejauh sekitar 6 km. Rio Negro, sesuai namanya, adalah sungai yang tampak hampir hitam. Ini merupakan sungai air hitam terbesar di dunia, sekaligus anak sungai terbesar dari Amazon. Meskipun terlihat gelap, airnya sebenarnya relatif jernih dari sedimen. Warna seperti teh tersebut berasal dari sejumlah besar bahan organik tumbuhan yang terbawa dari perbukitan Kolombia dan hutan pedalaman selama perjalanannya menuju Manaus. Saking jernihnya, jarak pandang di sungai ini kadang bisa melebihi 9 meter. Sungai air hitam bahkan sering dianggap sebagai salah satu air alami paling bersih di dunia. Suhu rata-rata airnya
sekitar 28 gradus Celcius. Lebih hangat dibandingkan Solimois, namun alirannya jauh lebih lambat, sekitar 2 km per jam. Sebaliknya, Rio Solimois membawa banyak sedimen dari pegunungan Andes. Karena itu, airnya jauh lebih padat dibandingkan air Rio Negro yang jernih dan kaya bahan organik. Sebanyak 209.000 meter kubik air per detik mengalir ke Samudra Atlantik. Sebagai perbandingan, Congo River, sungai terbesar kedua di dunia, mengalirkan sekitar 5 kali lebih sedikit dari jumlah tersebut. Saya ingin menutup dengan sebuah sungai yang begitu aneh, karena, pertama, ia bahkan belum memiliki nama, dan kedua, berada di tempat yang sebelumnya saya kira tidak mungkin memiliki sungai sama sekali. Bayangkan sebuah sungai yang begitu besar hingga panjangnya melebihi River Thames, namun sepenuhnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal Antartika. Para ilmuwan dari Imperial College London mengungkap adanya sistem sungai bawah es, subglasial, di bawah lapisan es Antartika, yang mengalirkan air dari wilayah seluas gabungan Jerman dan Prancis. Pada tahun 2022, sebuah sungai sepanjang sekitar 460 km ditemukan tersembunyi di bawah es, mengalir menuju Weddell Sea. Penemuan ini sangat menarik, karena bisa menjadi kunci untuk membuka lebih banyak rahasia lainnya. Sungai ini bukan hanya sekedar fenomena menarik untuk dilihat. Ia memainkan peran penting dalam pergerakan lapisan es di atasnya. Tekanan tinggi dari air di bawah es menyebabkan lapisan es di permukaan mengalir lebih cepat. Ketika sungai-sungai ini keluar dari lapisan es, mereka melepaskan volume air yang besar ke laut, yang tampaknya menyebabkan pencairan signifikan pada rak es dari bagian bawah. Perubahan yang terjadi jauh di pedalaman juga dapat berdampak pada es di wilayah pesisir. Singkatnya, sungai-sungai tersembunyi di bawah Antartika sangat penting dalam mengatur pergerakan dan pencairan es. Memahami mereka dengan lebih baik sangat krusial untuk memprediksi kenaikan permukaan laut di masa depan secara akurat.